Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Para jemaah sekalian, saya ubah saja, temanya bukan kajian tapi kultum. Tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah bahwa mohon kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, dan alhamdulillah doa kita dikabul. Kita telah melaksanakan sahur 3 hari, dan insyaallah mudah-mudahan sahur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tradisi di lingkungan masyarakat Indonesia, baik di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Betawi, termasuk di kita di Tatar Sunda, ada yang namanya munggahan. Tradisi munggahan ini biasanya dilakukan kalau makan-makannya di luar itu ya. Tapi tradisinya biasanya kita saling memaafkan. Dan di kampus kita pun seperti itu. Pas kita mulai libur kemarin 3 hari, kita saling bermaafan karena akan menghadapi bulan Ramadan. Saya sih mungkin karena kepakiran ilmu saya saja ya, saya cari-cari tidak pernah ada ya, bahwa sebelum Ramadan kita harus saling maafkan, khusus spesifik dalam bulan Ramadan. Yang ada itu kalau saling memaafkan ya setiap saat saja, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi tradisi munggahan dengan saling meminta maaf, ya saya kira ya tradisi saja, bukan satu amalan dalam rangka ibadah. Jadi kalau kita melihat contoh pada masa Rasulullah, maka ada saya tadi ya, dengan kepakiran ilmu saya tidak menemukan. Tapi ada dalam satu ketika, dalam satu riwayat, ketika Rasulullah berkhutbah, beliau mengatakan dan di salah satunya amin sampai 3 kali, dan di tengah khutbah dan para sahabat kaget-kaget, ada apa? Tiba-tiba Rasulullah mengucapkan kalimat atau kata amin ya. Jadi apa alasannya? Ternyata setelah beliau selesai berkhutbah, seorang sahabat bertanya ada apa nih Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa ketika aku sedang berkhutbah, malaikat Jibril datang dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Jadi malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk mengaminkan doa yang dipanjatkan Jibril, yaitu, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. 1. Memohon maaf terlebih dulu pada kedua orang tuanya jika masih hidup. Bermaafkan antara suami istri dan bermaafkan dengan orang-orang sekitarnya." Nah, akulturasi di kita itu ya, karena agama-agama yang ada di Indonesia ini disebarkan kadang-kadang melalui akulturasi budaya, percampuran budaya, maka bisa saja ibadah-ibadah kita itu dicampuri dengan tradisi. Yang paling populer kan penyebaran agama Islam melalui wayang.
atau dalam kadar tertentu ada di masyarakat kita yang masih mencampur adukan antara budaya asli kita ya, sebelum kedatangan Islam dengan ajaran-ajaran Islam. Ya. Jadi kalau melihat tadi kisah ini, ya tadi sebagai saya katakan bahwa sebaiknya meminta maaf itu tidak hanya menjelang Ramadan saja, tapi harus setiap saat. Itu yang benar. Kalau itu ini salah Pak, ya tidak, ya, karena itu maaf, saling memaafkan kan boleh-boleh saja, tidak menjadi persoalan. Tapi harus kita ingat kalau kita dari sudut hukum, acara memaafkan di monggahan itu bukan sunnah, ya bukan sunnah. Karena tadi ya bahwa memaafkan itu ya bukan hanya ketika momen tertentu saja, tapi harus ya saat. Tapi walaupun demikian, ya mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan tadi, ya, kita menjalankan ibadah Ramadan ini bisa dengan tenang. Oleh karena kita sudah memasuki Ramadan, maka yang sebetulnya yang perlu kita perbaiki, karena kita meminta bertemu lagi dengan bulan Ramadan kan itu dengan harapan bahwa ibadah kita semakin meningkat, ibadah kita semakin benar, ya, dan ketakwaan kita semakin tinggi. Bagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah tentang puasa. Di antara kita atau mungkin sebagian besar dari kita, kalau menahan lapar dan haus sudah terbiasa. Ya. Saya sendiri seingat saya sudah menjalankan ibadah puasa 50 tahun di usia 10 tahun, 55 tahun mungkin ya, karena usia saya sekarang 65. Jadi paling tidak saya sudah melakukan menjalankan ibadah sahur Ramadan 55 tahun. Mungkin sebagian besar di antara saudara sebagai mahasiswa ada yang 20 tahun, 15 tahun gitu ya. Rata-rata selalu kita berdoa bahwa mudah-mudahan ketakwaan kita bertambah dan ibadah kita semakin baik. Jadi apakah selama saya bisa selama 55 tahun ini kualitas ibadah saya ini makin baik atau tidak? Atau kita introspeksi saja bersama-sama, apakah kita kualitas ibadah kita dari tahun ke tahun semakin baik sebagaimana doa kita setiap bulan Ramadan? Kalau hanya sekedar menjalankan ibadah puasa dalam pengertian menahan lapar, menahan dahaga, mungkin bisa dan sudah terbiasa. Bayangkan 20 tahun atau 50 tahun seperti saya, kan rasanya biasa-biasa saja. Tetapi yang mungkin ini yang barangkali sebagian besar atau saya sendiri tidak sadar, bisakah kita menjaga dari batalnya memperoleh pahala? Ya. Kalau menjaga tidak makan minum ya gampang lah gitu ya. Tapi menjaga dari batalnya kita memperoleh pahala puasa, itu yang barangkali di antara kita, mungkin termasuk saya, tidak bisa ya, atau kadang-kadang terlewatkan, tidak bisa menjaga batalnya mendapatkan pahala puasa. Jadi kalau sekedar hanya menahan makan, ya, minum dan syahwat bisa, ya. Tetapi menjaga dari ini, ya, dari nakalnya hati, nah itu yang mungkin harus kita tingkatkan. Ya, misalnya menjaga hati tidak komen terhadap orang. Kan itu kalau kita tidak makan minum, tidak melakukan hubungan suami istri atau bagi yang bersuami, ya, buat kita tidak batal puasanya. Tetapi apakah kita mendapatkan pahala begitu kita ngomongin batu, mengomentari orang lain, ya, baik komentar individu maupun komentar terhadap karir seseorang, gitu ya.
apalagi kalau misalnya sampai kita berbuat hasad terhadap orang lain, itu yang barangkali tidak terasa oleh kita. Orang lewat, atau kelas lain lewat depan kita, siapa sih nyontek tadi ujiannya? Tidak terasa oleh kita. Itu yang membatalkan puasa. Menjaga hati kita dari berprasangka kepada orang lain itu tidak terasa, padahal itu membatalkan pahala puasa kita, mempererat puasa kita. Nah, ini barangkali ini yang perlu dijaga, itu kehati-hatian kita. Jadi hati kita yang harus dijaga dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau menjaga badaniah barangkali itu tadi saya katakan sudah latihan 20 tahun, sudah 50 tahun, mudah, tidak terlalu sulit lah. Ada gulai kepala kambing di depan mata juga kita, ya, yang begini kita masih tahan. Tapi begitu orang lewat, kita tidak berkomentar, nah itu yang tidak terasa. Itulah yang membatalkan pahala kita. Sehingga kita nantinya kalau seperti itu, puasa kita tidak batal, tapi yang didapat adalah hanya haus, lapar, atau dahaga saja, sia-sia ya, kita. Jadi ukuran untuk bahwa puasa itu dijadikan ukuran untuk bertakwa sebetulnya dilihat dari tadi yang tidak kasat mata, itu ada dalam hati kita. Apalagi bergibah, itu bergibah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Karena apa? Kalau kita meminta lakum tatakun itu, ya, ketakwaan itu ada pada hati. Dalam satu hadis dikatakan bahwa ketakwaan itu ada di dalam hati. Dimulainya, jadi takwa itu di sini menurut hadis riwayat Muslim. Jadi kita harus bisa meningkatkan bahwa saum kita ini bukan hanya sekedar saum badan, tidak makan minum dan syahwat, tetapi juga harus dilatih saum hati kita. Jadi biasakanlah kita mulai berbaik sangka setiap orang, kemudian kita ikut senang kalau ada orang lain senang, gitu ya, bukan dikomentari. Orang mendapat kesenangan, alhamdulillah. Gitu ya. Makanya rasanya saya sering dalam beberapa kesempatan, jadi kalau melihat kebaikan dan keburukan itu, kita harus melihat dalam perspektif diri kita. Kalau kita melihat kebaikan, kita bisa berdoa, mudah-mudahan kita seperti kawan kita itu selalu berbuat baik. Kalau melihat keburukan, kita tetap bisa berdoa, ya, ya Allah, hindarkan saya dari keburukan seperti itu. Jadi perspektif kita, kalau melihat kebaikan bukan dikomentari, kalau melihat keburukan juga bukan untuk dikomentari, tapi sebagai iktibar bagi kita. Ya, pertama untuk lebih baik kalau melihat kebaikan, ya, dan terhindar dari keburukan. Itu, gitu ya. Jadi rasanya kalau begitu hati kita plong, ya, akan senang, gitu ya. Jadi jangan melihat dari perspektif semua orang itu salah. Nah, jadi satu lagi, ya, kenapa saya menekankan kepada hati, menjaga hati? Sebab gampang saja, kalau kita batal puasa, badan, makan, minum atau apa, bisa diganti dengan hari lain. Tapi kalau kita batal memperoleh pahala dari puasa, belum tentu dapat lagi. Belum tentu dapat lagi. Kapan itu? Itu mah dalam kodok. Dalam pas kodok kita, hati kita tetap begitu-begitu saja, malah menumpuk dosa kita. Nah, itu yang harus dilihat. Oleh karena itu, dalam momentum Ramadan ini sering para ulama mengatakan, raihlah keutamaan bulan Ramadan ini, ya, dengan banyak berdoa, ya, dengan banyak berdoa. Di ayat berikutnya 186 kan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni
yujibu da'watad da'i idza da'a, ya, dan sebagainya. Dan apabila hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ya. Ini astajib lah. Kadang-kadang kita sombong gitu ya. Di sholat lewat saja, tidak berdoa terlebih dahulu. Gitu ya. Seolah-olah hidup kita itu tidak ada yang mengatur. Gitu ya. Sholat berjamaah, assalamualaikum, leos. Ya. Tidak berdoa sedikit. Walaupun dalam sholat itu ada doa juga. Ya. Ada doa khusus, permintaan khusus kita kan harus khusus juga. Ya. Dan kelihatannya kita sombong. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita mah tidak mempunyai kapasitas untuk sombong. Apa yang disombongkan oleh kita? Ini satu-satunya zat yang berhak sombong adalah Allah. Manusia tidak berhak sombong. Jadi dan salah satu doa yang akan dikabul itu di bulan sekarang seperti itu, Ramadan. Banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan, gitu ya. Karena insya Allah akan dikabul. Tapi paling tidak kita bisa, kita kan selalu ini sifat manusia, kita selalu kira-kira doa yang bisa dikabul kapan, gitu ya. Dan kita juga kadang-kadang agak salah bahwa doa itu kalau kita berdoa malam ini besoknya dikabul, gitu ya. Rasanya tidak pernah ada. Usaha. Tapi paling tidak ada pedoman ya untuk supaya doa kita dikabulkan. Ya. Nah ini ada dalam satu buku, ya, ini hadis ya, mungkin ya. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila yang memanjatkan doa akan dikabulkan. Dalam buku ini, ya, malah dari hadis Abu Hurairah dikatakan bahwa salah satu atau waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan pada waktu sahur. Ya, waktu sahur. Nah, ini Nabi bersabda bahwa siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Ya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Ya. Jadi dari hadis Ibnu Hajar ini menjelaskan ya, bahwa doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Ya, di waktu sahur, dan terasa oleh saya berat ya, kalau waktu sahur, setelah waktu sahur. Lagi setelah waktu subuh itu berat ya. Pertama itu tadi ya, ngantuk ya, ingin cepat setelah sholat subuh, ingin cepat-cepat tidur lagi. Kemudian saat berpuasa hingga berbuka ya. Nah ini dikatakan juga dalam Al-Majmu ya, 3 orang yang doanya dari hadis Abu Hurairah, 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, salah satunya. Di samping pemimpin yang adil dan doa yang orang yang terzalimi. Jadi kita, taruhlah kita hanya berpuasa badan saja, ya, sebenarnya saya bilang, maka insya Allah doa kita masih dikabulkan. Ya. Sampai jadi kesempatan kita meningkatkan ibadah. Ya, baik di rumah maupun di masjid, nah itu kita manfaatkan betul. Sebab walaupun kita berdoa sekarang supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, belum tentu juga, ya, belum tentu juga, karena kematian itu adalah rahasia. Jadi jangan, yang muda jangan merasa muda masih lama lah. Ya. Kalau meninggal bukan urusan muda dan tua, ya, karena itu rahasia. Jadi salah satunya 3 orang yang doanya tidak tertolak, salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi alangkah baiknya kita memperbanyak doa. Beberapa hadis kan 10 hari pertama ini, 10 hari kedua ini, 10 hari ketiga ini. Sudah aja
setiap hari ya, selama bulan Ramadan ini. Ya. Nah, kemudian dikatakan lebih lanjut bahwa disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunia. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Tadi doa khusus untuk kita. Jadi kalau kita tidak berdoa, tidak meminta, terutama yang khusus, itu tadi ya, betapa sombongnya kita ini sebagai manusia. Dan doa yang ketiga yang insya Allah dikabul adalah ketika berbuka puasa. Ya, ketika berbuka puasa. Di hadis ini dikatakan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Allahumma lakasuntu mau apa tahapan doamu, ya, doanya terserah, tergantung pemahaman fikih masing-masing. Ya. Walaupun tadi dikatakan bahwa hadisnya hadis hasan, tapi kita berpegang teguh saja kepada Allah bahwa setiap doa ini astajib lahu itu saja, dan kita harus yakin kalau berdoa itu jangan asal karena kita sudah hafal wirid ya, ngerolang saja tanpa kita hayati ya. Maksudnya doa itu harus khusyuk. Tapi kadang-kadang terutama di kampung ya, di lingkungan saya sana, orang berdoa itu sambil jalan. Kenapa sambil doa? Karena apa? Gumamnya saya kedengaran, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa kan tidak khusyuk. Nah, ini juga harus diperhatikan bahwa adab berdoa itu juga harus kita perhatikan. Jadi yang ketiga ini disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa, ya? Karena itu tadi bahwa pada saat itulah seseorang kita telah menyelesaikan ibadah, apalagi dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Itu yang tadi saya katakan, puasa badan, puasa hati. Artinya jiwa kita ini kan suci, sehingga betul bahwa doa kita insya Allah dikabulkan karena hati kita tunduk dan merendah diri kepada Allah. Jadi secara kalau kita mau main logika juga logis, ya. Orang sedang ibadah khusyuk kemudian berdoa, insya Allah dikabulkan. Jadi mudah-mudahan ya, saum kita seterusnya ada peningkatan dalam kualitas ibadah dan kualitas ketakwaan, tidak hanya berupa rutinitas saja. Tidak bisa rutinitas saja. Berulang-ulang ya, para penceramah memberikan hikmah puasa, keutamaan puasa, tapi akan sia-sia kalau ibadah kita tidak semakin meningkat. Dan sebetulnya bisa dilihat ketika setelah Idul Fitri sama dengan berhaji, apakah dia mabrur atau tidak, lihat saja setelah dia ibadah haji ya, kualitas ibadahnya gimana. Kita pun sama, apakah ibadah kita semakin meningkat, apakah kita mengejar ketakwaan dengan sungguh-sungguh, akan terlihat ketika kita selesai Ramadan dan masuk Idul Fitri. Apakah hidup kita semakin tertata, apakah hidup kita semakin banyak berkhidmat kepada Allah, ya, tidak bermaksiat kepada Allah, atau malah kita selalu bermaksiat kepada Allah. Itu yang jadi bahan renungan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.